Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali jalan-jalan, lihat-lihat sawah, lihat-lihat padi ya teman-teman. Ini umur padi impari. Ini umur 41. Nah, ini 41 HST. Gini ya kondisinya. Tuh. Ini impari 32. Ada sedikit kendala nih impari 32 nya, banyak yang kerdil kayaknya teman-teman. Kita nggak tahu apa kurang nutrisi ataupun terkena sundep, karena ini padi orang. Ini juga ya teman-teman, banyak yang kerdil-kerdil. Jadinya ini padinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Tuh, impari. Ini 44 HST. Ini nih kondisinya. Untuk anakan ini paling banyak ya. Anakan impari 32 paling banyak. Kalau paling sedikit ya kayak gini. Tuh. Ini paling banyak. 44 HST. Impari yang di sebelah sini 41 HST. Jadi di sini tuh hamparan luas sawah, memang bisa kita bilang 90% ini padi impari 32 semua. Ini pematang sawah, kita akan jalan ke sana, kita lihat padi yang di tengah yang varietasnya berbeda dari padi-padi umumnya di sini. Bentar ya, saya ini kan dulu. Ini impari ya, ini impari 32 nih, umur 41 HST. Banyak yang kuning kayaknya di sekitaran sini. Tuh kuning, ini kan kuning kan, agak-agak kuning. Kalau seperti ini ya indikasi kurang nutrisi ya teman-teman, bukan hawar daun tapi kurang nutrisi. Kita akan tutup ini dulu nih. Nah, kalau ini kalau ini Inbrida C2 ya teman-teman. Umur padi Inbrida ini hari ini 41 hari setelah pindah tanam. Ini yang sering kita review ya. Jadi kita rawat, fokus ke Inbrida. Ini airnya lumayan tinggi, langsung hujan. Kalau teman-teman tadi lihat anakan paling banyak impari. Kalau Inbrida C2 anakan paling banyaknya terlu. Mana ya kira-kira? Ini kayaknya. Ini.
Pokoknya anakannya nggak kalah sama Imbrida sama Impari. Kalau kita ambil rata-rata sih kebanyakan anakan Imbrida. Kalau untuk tinggi tanaman pun, kalau kita ambil yang paling tinggi antara Imbrida sama Impari, itu tinggi Imbrida yang paling tinggi. So ini aja nih segini ya, sepinggang. Ini di atas pematang loh nih, sepinggang. Kalau misalnya kita napak mungkin lebih sepinggang. Oh ya, kita tuh sambil ngelihat ini ya, ngelihat perubahan yang terjadi setelah penyepraian fungisida. Kira-kira 3 hari yang lalu kita spray fungisida untuk mengobati bercak daun atau blas di daerah sini nih, di 2 barisan ini nih, di 2 barisan ini sama ini. Nih bercak-bercaknya nih. Mudah-mudahan nggak ngerembet ke tanaman-tanaman yang lain ya teman-teman. Makanya kita pakai fungisida yang protektif dan kuratif. Untuk video penyepraian udah kita upload ya, sekitar 3 hari yang lalu. Soalnya kalau daunnya kayak gini, tuh takutnya membuat salah satu faktor yang membuat padi ini jadi kerdil ya, nantinya akan berpengaruh kepada bulir padi. Bisa-bisa padi itu nggak bernas, bisa-bisa padi itu nggak terisi full. Yang takutnya itu bulir padinya itu juga terserang jamur ya, kalau kita biarkan ini, kalau nggak kita spray sama fungisida. Untungnya yang terkena blas ini yang di pinggir-pinggir ini ya, pinggir-pinggir yang berbatasan sama tetangga ya. Kalau kena semua sih berapi juga sih. Mudah-mudahan terantisipasi ya, terobati juga dengan penyepraian fungisida yang 3 hari yang lalu. Nih macam-macam model-model gini nih. Tuh. Parah kan? Mudah-mudahan jamurnya cepat kering, kemudian nggak nular ke batang-batang padi yang lain. Kalau untuk penyakit padi Imbrida C2 ini,
Selain bercek daun yang tadi itu nggak ada masalah yang lain ya. Secara kasat mata sih aman-aman aja. Selain belas daun juga penyakit lain tuh nggak ada. Untuk gangguan hama sih relatif aman ya. Nggak ada gejala sundep, nggak ada yang gangguan-gangguan yang signifikan gitu kan. Tuh, di sini ya kelihatan sangat beda ini. Tuh, padinya tinggian di sebelah kiri ya. Kelihatan jauh kan tingginya. Tuh. Kalau untuk warna, alhamdulillah Himrida C2 ini cukup terjaga ya teman-teman. Hanya saja airnya ini terlalu banyak. Nggak bisa kita keringkan sekarang soalnya di dalam parit pun airnya sedang tinggi. Tuh. Di sini juga terkena ya bercek daun. Jadi nggak apa-apa lah, karena yang terkena itu bisa kita bilang cuma 1%, 1% kurang malah. Jadi masih tergolong aman dari serangan jamur. Terlebih kita juga sudah antisipasi dengan fungisida yang bersifat protektif dan juga mengobati jamur yang bersifat kuratif yang tadi. Kalau hawar daun itu gini ya contohnya, yang disebabkan oleh bakteri nih, yang kayak gini nih. Nah, hawar daun dia mulai keringnya itu, mulai kuningnya itu dari tepi-tepinya ini, kemudian merembet ke bawah, terus daunnya mati. Kalau sudah mati daunnya, itu akan mengganggu pengisian bulir nantinya, karena tidak maksimal fotosintesis untuk pengisian bulir padi juga, itu akan mempengaruh. Himrida C2 ini juga ada juga sih ini yang ini yang terkena bakteri hawar daun. Beda dengan blast tadi ya. Kalau blast itu kan bercak-bercak,